Record nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Debi Yulisha, NIM 04181070. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul perancangan locking object position berbasis desain filter proses gambar HSP pada robot human following menggunakan Raspberry Pi. Baik, saya Retno Debi Yulisha, NIM 04181070. Dalam tugas akhir ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Andika Giantara STMT, dan pembimbing pendamping saya, yaitu Bapak Karis Sugiarto, SST MT. Baik, masuk ke dalam outline. Jadi dalam outline yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kemudian manfaat penelitian dari yang saya lakukan, dan terakhir adalah kerangka pemikiran penelitian yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka, di sini di mana menjelaskan atau terdapat referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun proposal TA ini dan juga untuk sebagai konsep di mana saya membuat atau merancang tugas akhir saya ini. Kemudian terakhir di sini ada metode penelitian. Baik, masuk ke pendahuluan. Jadi adapun latar belakang mengapa saya mengambil topik atau tugas akhir ini yaitu didasari oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, tentunya salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah memudahkan manusia. Dan salah satu hal yang dapat memudahkan manusia itu salah satunya yaitu robot human following. Dalam pemanfaatannya, robot human following ini dapat digunakan manusia untuk membawa barang dan juga menjaga bayi, kemudian juga dapat menjaga atau dapat merekam hal-hal yang semisalnya tidak diinginkan, seperti itu. Jadi dalam perkembangannya robot human following ini terus dikembangkan karena manfaatnya yang cukup banyak. Kemudian dalam membantu robot untuk mengenali objek, hal tersebut memerlukan image processing dalam robot tersebut, di mana image processing ini membantu atau sebagai indera penglihatan dari robot tersebut agar mengetahui objek atau manusia yang harus diikuti olehnya. Nah, dalam penelitian terhadap image processing ini terus dilakukan dengan metode yang berbeda. Salah satunya itu adalah RGB, HSP, atau RGB grayscale, dan sebagainya. Dalam penelitian-penelitian ini terdapat berbagai macam rintangan, seperti contohnya pada RGB, kekurangannya adalah intensitas nilainya tersebut mudah berubah, sehingga memerlukan bantuan ultrasonik dalam pengembangannya. Karena terus berkembang, maka saya juga melakukan penelitian perkembangan mengenai image processing pada robot dengan menggunakan metode HSP untuk locking object position. Kemudian ada pun perumusan masalah atau rumusan masalah yang saya ambil yaitu untuk merancang human following mobil robot dengan kendali sistem microcontroller Raspberry Pi agar robot dapat mendeteksi objek yang akan diikutinya. Kemudian menerapkan HSP filter design image processing dalam melakukan locking object position dan mengetahui robot dapat melakukan locking object position pada satu objek terhadap dua objek yang berbeda. Jadi pada semisal terdapat dua orang di tempat yang sama, maka robot tersebut bisa mendefinisikan yang mana yang harus diikuti olehnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui cara konversi nilai citra digital RGB ke dalam nilai HSP. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian saya melakukan penelitian tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui prinsip kerja locking object position pada robot human following agar dapat mendeteksi objek yang akan diikuti. Jadi tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja dari locking object position ini pada suatu robot sehingga dia dapat mengunci atau mendeteksi objek yang akan diikutinya. Kemudian yang kedua adalah merancang filter desain proses gambar menggunakan nilai filter desain dengan konversi nilai filter desain RGB untuk mendapatkan serta menerapkan nilai HSP. Karena HSP itu atau hue saturation value merupakan turunan dari red, green, blue yang mana merupakan warna-warna primer. Di sini saya akan merancang filter HSP sehingga dapat terciptanya HSP filter. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan parameter desain terhadap satu objek yang akan diikuti oleh robot.
Selanjutnya yaitu mempelajari serta mengetahui perhitungan matematis serta simulasi untuk konversi nilai filter desain RGB ke dalam HSP. Jadi dalam mengkonversi nilai RGB ke dalam HSP terdapat perhitungannya, yaitu di mana melakukan nilai perbandingan seperti contoh red, kemudian kita perbandingkan dengan total RGB-nya. Kemudian nanti dapat kita ubah ke dalam nilai SP. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui perbandingan desain filter proses gambar antara RGB dan SP. Jadi pada penelitian ini juga saya akan melakukan perbandingan antara RGB dan SP dan melihat hasil manakah yang akan lebih bagus. Kemudian ada pun batasan masalah di sini, yaitu desain citra digital yang digunakan untuk melakukan locking object position adalah HSP. Kemudian penelitian ini tidak membahas mengenai pergerakan robot, jadi hanya membahas mengenai bagaimana cara suatu robot itu melocking atau mengetahui objek yang akan diikuti olehnya. Kemudian yang ketiga adalah robot human following ini dapat mengunci posisi objek yang telah didefinisikan di antara dua objek. Jadi robot human following ini hanya bisa mendefinisikan di antara dua objek saja. Kemudian untuk terakhir yaitu proses pengambilan input atau gambarnya ini dilakukan menggunakan kamera. Kemudian mikrokontrol yang dilakukan, prosesnya dilakukan pada Raspberry Pi dengan output yang dihasilkan akan ditampilkan pada monitor pengguna. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang tugas akhir saya ini lakukan yaitu untuk menghasilkan kesempatan penelitian lebih lanjut dalam bidang mobil robot, terutama human following robot. Kemudian menjadi referensi dalam penelitian bidang robotika dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian bagi kampus, Institut Teknologi Kalimantan maupun di luar instansi. Baik, masuk ke kerangka pemikiran penelitian yang saya buat. Di sini untuk membuat judul tugas akhir saya atau menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul perancangan locking object position berbasis desain filter proses gambar HSP pada robot human following menggunakan Raspberry Pi. Di sini dalam perangkat keras atau perangkat kontrolnya, yaitu human following mobil robot, digunakan microcontroller berupa Raspberry Pi. Kemudian dalam perancangan sistem, di sini saya akan merancang pemodelan kode program, kemudian pemodelan simulasi kamera, serta pemodelan simulasi Raspberry Pi, menggunakan software yang mendukung, contohnya seperti Proteus atau Arduino IDE, dan sebagainya. Kemudian untuk locking object position sendiri, di sini digunakan kamera dan kemudian digunakan filter design yaitu HSP. Dan yang terakhir pengujian, di sini digunakan pengujian terhadap image processing, kemudian pengujian terhadap konversi RGB ke HSP, dan pengujian locking object. Setelah itu penelitian dapat selesai dilakukan. Kemudian masuk ke outline yang kedua, yaitu adalah tinjauan pustaka. Jadi dalam referensi yang saya gunakan atau tinjauan pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas akhir ini, yang pertama adalah mengenai human following robot sendiri. Jadi human following robot merupakan robot pengikut manusia, di mana dia dapat mendeteksi objek atau manusia yang akan diikutinya. Human following robot ini dapat membantu manusia seperti menjadi troli, mengangkut barang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengenai image processing dan locking object sendiri, di sini terdapat citra, fisik komputer, kamera, PRI atau Pixel Resolusi Intensitas, RGB, konversi nilai ke HSP, dan HSP-nya. Untuk citra sendiri, citra ini merupakan tampilan dua dimensi yang dihasilkan. Contohnya yaitu seperti gambar, foto, potret, dan sebagainya. Sedangkan fisik komputer sendiri ini adalah sebuah penglihatan dari komputer di mana indera manusia tersebut nanti akan diprogram pada komputer, sehingga komputer dapat mengetahui bagaimana atau penglihatan manusia itu seperti apa. Kemudian nanti akan ditampilkan pada layar monitor. Kemudian untuk dapat melocking objek tentunya digunakan kamera. Di sini kemungkinan kamera yang akan kami gunakan yaitu adalah kamera Pi. Kamera nanti akan menangkap tampilan gambar, yang mana tampilan gambar itu merupakan pixel. Jadi pixel ini adalah kumpulan titik-titik warna yang membentuk suatu gambar. Di mana besarnya pixel atau besarnya kumpulan warna tersebut disebut sebagai resolusi, dan banyaknya warna atau resolusi yang digunakan itu disebut sebagai intensitas. Kemudian RGB sendiri, yaitu red, green, blue, merupakan suatu metode untuk melakukan desain filter sebelum diubah ke dalam HSP. Jadi RGB ini merupakan warna primer, yaitu terdiri dari merah, hijau, dan biru. Jika semisal
kita memasukkan nilai persentasi red adalah 50%, dengan biru adalah 50%, maka nanti akan dihasilkan seperti warna magenta ataupun ungu. Kemudian untuk konversi nilai KSP sendiri yaitu dengan mentotalkan atau membagi nilai R terhadap total RGB, kemudian membagi G terhadap total RGB, dan juga B terhadap total RGB, yang kemudian nanti diubah nilainya ke dalam boost saturation value. Kemudian ada pun microcontroller atau sistem kontrol yang digunakan pada human following robot ini, yaitu adalah Raspberry Pi. Kemudian mengenai penelitian terdahulu, di sini ada beberapa penelitian yang saya ambil, yaitu penelitian dari Triatmojo dan Sugandi pada tahun 2018, beliau menggunakan HSP. Kemudian pada penelitian Irawan dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan penelitian Sarma dan kawan-kawan tahun 2021. Ini adalah penjabarannya, di mana Triatmojo dan Sugandi pada tahun 2018 ini menggunakan filter HSP, tapi menggunakan metode erosi, dilasi, dan thresholding. Hasilnya sendiri, filter warna HSP ini merupakan dapat mendeteksi objek dengan baik, akan tetapi kurang sensitif terhadap objek yang bergerak cepat karena kamera yang digunakan kurang sensitif. Kemudian pada penelitian Irawan dan kawan-kawan pada tahun 2019 digunakan metode filter RGB dengan Arduino. Jadi didapatkan hasil perubahan cahaya pada objek mempengaruhi pembacaan kamera sehingga perlu menyesuaikan nilai RGB lebih lanjut. Jadi dari filter RGB ini masih mudah berubah atau gagal pembacaannya jika terdapat cahaya yang mengganggu. Kemudian pada penelitian Sarma dan kawan-kawan pada tahun 2021, beliau menggunakan kamera infrared dengan bantuan ultrasonik. Di sini robot dapat bekerja menghindari rintangan, tapi sedikit sulit dalam mengukur jarak, sehingga dalam pembacaan indera penglihatannya untuk memperluas apa yang dapat dilihat oleh robot, digunakanlah ultrasonik tersebut. Kemudian selanjutnya pada penelitian tugas akhir saya ini, nanti saya akan menggunakan filter desain HSP menggunakan Raspberry Pi. Kemudian selanjutnya itu metode penelitian. Jadi dalam penelitian di sini terdapat diagram alir yang saya gunakan, yaitu saya mulai kemudian dilakukan studi literatur, di mana di sini saya mencari referensi untuk menyusun tugas akhir saya dan juga menciptakan konsep-konsep yang akan saya gunakan untuk tugas akhir saya. Kemudian setelah itu saya merancang sistem simulasi locking object position human following robot. Jadi pada perancangan sistem simulasi ini nanti akan digunakan software pendukung untuk membaca program pada Raspberry Pi. Kemudian pada sistem simulasi ini juga digunakan kamera, sehingga pada kamera tersebut nanti akan tertampil nilainya pada monitor sehingga bisa dijadikan, kemudian nanti nilainya akan dihitung pada sistem simulasi tersebut. Kemudian pengujian sistem simulasi, jadi setelah merancang tersebut, kemudian nilai matematisnya dihitung sedemikian rupa, kemudian diatur sedemikian rupa, kemudian dilakukan pengujian sistem simulasi, di mana apakah setelah menghitung nilai RGB ke dalam HSP tersebut, apakah robot tersebut dapat melakukan locking objeknya pada sistem simulasi yang telah dibuat. Kemudian dilakukan pengambilan data. Jadi pengambilan data ini dilakukan setelah sistem simulasi tersebut dapat digunakan, yaitu robot tersebut dapat mendeteksi nilai-nilai atau warna dari yang dilihatnya, maka dilakukan pengambilan data dari simulasi tersebut. Kemudian apakah hasil sudah sesuai atau tidak? Jika sudah, maka saya akan lanjut ke perancangan perangkat, dan jika belum, saya akan melakukan perancangan sistem simulasi kembali. Baik, selanjutnya itu perancangan perangkat. Jadi pada perancangan perangkat ini, saya akan melakukan perancangan mengenai komponen-komponen yang sesuai dengan tripologi. Kemudian selanjutnya itu pengujian sistem keseluruhan. Jadi di sini sudah dirancang, mikrokontrolernya sudah dihubungkan dengan robot yang akan digunakan dan sebagainya, dan dilakukanlah pengujian sistem keseluruhan. Dan setelah itu dilakukan analisis data, kemudian penyusunan laporan, dan ditariklah kesimpulan, kemudian selesai. Baik, di sini terdapat diagram alir sistem, di mana dalam membuat sistemnya, di sini saya melakukan pemodelan desain filter pada robot tersebut. Kemudian pemodelan sistem locking object position pada robot. Kemudian ada pun blok diagram sebagai perancangan kasaran sistem seperti ini, di mana nanti power supply akan mensuplai microcontroller atau Raspberry Pi.
Kemudian dari Raspberry Pi, kamera nanti akan mengirim inputannya, yaitu berupa gambar, di mana nanti Raspberry Pi akan memproses atau mengkonversi nilai RGB ke dalam HSP. Setelah itu, locking object akan ditampilkan pada monitor. Kemudian ini ada pun blok diagram sistem kontrolnya, yaitu objek yang telah didefinisikan posisinya akan terkunci, kemudian akan diproses oleh microcontroller, yaitu Raspberry Pi, kemudian Raspberry Pi akan mengambil data dari kamera, di mana nanti kamera juga akan terhubung ke Raspberry Pi, kemudian hasil keluarannya itu adalah locking object pada objek yang telah didefinisikan, di mana feedback-nya adalah image processing dengan HSP. Baik, selanjutnya yaitu variabel penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terdapat 3 jenis variabel, yaitu X, Y, dan Z. Untuk variabel X sendiri merupakan variabel bebas, kemudian variabel Y itu adalah variabel terikat, dan Z adalah variabel terkontrol. Untuk variabel bebas sendiri digunakan nilai RGB atau red, green, and blue dari tangkapan kamera Pi, karena nilainya tidak terikat dengan nilai yang lainnya. Kemudian untuk nilai terikatnya adalah nilai variabel Y, yaitu nilai HSP. Kemudian untuk variabel terkontrolnya yaitu adalah locking object position dengan menggunakan desain filter proses gambar menggunakan HSP. Kemudian ini ada rencana jadwal penelitian saya, di mana terdapat pada bulan pertama hingga bulan kelima. Pada studi literatur saya lakukan dari bulan pertama hingga bulan kelima minggu pertama. Kemudian setelah dilakukan studi literatur juga dilakukan perancangan sistem pada minggu kedua pada bulan pertama. Dalam perancangan sistem, pengujian sistem juga bisa langsung dapat dilakukan, jadi berbarengan dengan perancangan sistem. Kemudian dia lakukan pengambilan data, lalu setelah itu perancangan perangkat keras, pengujian sistem keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data dan penyusunan laporan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk referensi serta membangun tugas akhir saya adalah seperti berikut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proposal tugas akhir saya. Saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.